Ada dua mazhab besar di dalam penelitian ilmiah itu. Jadi positivistik, kita kenal dengan penelitian kuantitatif, kuantita. Kemudian post-positivistik, kita kenal dengan penelitian kualitatif. Itu sudah lazim dimanapun ya. Nanti walaupun dari dua mazhab itu akan muncul beberapa model lagi yang menjadi turunannya, katakan begitu, menjadi sub-sub dari mazhab-mazhab itu. Nah, itu tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas bahwa apa yang kita lakukan dalam sebuah riset ilmiah, intinya kita melakukan re dan set. Re itu adalah pengulangan, set itu adalah temuan. Jadi mengulangi temuan yang sudah pernah dilakukan oleh para pakar sebelum kita. Jadi artinya Bapak Ibu tidak usah berpikiran harus mencari sesuatu yang baru sama sekali, ya. Nah, jadi intinya proposal penelitian itu adalah sebuah rencana penelitian yang akan kita lakukan untuk, kalau dalam konteks ini adalah penyelesaian studi kita. Apabila kita sudah menyelesaikan proposal ini secara tuntas, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah menyelesaikan penelitian itu 75%. Karena di dalam proposal itu ada 3 bagian. Yang pendahuluan, kemudian bab 2 teorinya, dan bab 3 metodologi. Bapak Ibu tinggal nambah, yaitu bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu pembuktian empiris. Bab 5 kesimpulan-kesimpulan dan implikasi, yaitu teori-teori model yang Bapak Ibu turunkan, Bapak Ibu temukan dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, maka itu di sini memang sangat penting sekali kunci daripada proposal penelitian itu. Oke ya, proposal penelitian itu adalah rencana penelitian. Itu aja intinya yang lebih gampang kita pahami, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian kita mencoba memahami, langsung aja masuk ke proposal. Kita mulai yang kualitatif dulu ya. Proposal kualitatif. Nah, apa substansi dalam proposal kualitatif? Jadi proposal kualitatif itu dan kuantitatif, bagian awal itu ada namanya preliminary, ya, preliminary. Nah, apa yang maksud preliminary itu adalah bagian pembuka awal daripada proposal. Itu yang namanya preliminary. Apa saja isinya? Pertama adalah cover atau judul proposal. Nah, ini kan pasti ada juga di kuantitatif. Nah, yang kedua apa isinya? Daftar isi. Nah, ini harus kita pahami betul. Inilah isi daripada bagian preliminary itu. Jadi kalau kita bicara preliminary itu adalah bagian pembuka daripada proposal kita. Nah, jadi preliminary itu bagian depan, katakanlah begitu. Bagian depan dari proposal kita. Apa isinya? Cover, halaman judul ya, kemudian daftar isi. Itu saja. Jadi belum perlu daftar kata pengantar. Kadang ada yang sampai begitunya gitu ya. Sampai bapernya begitu. Ada daftar isi udah oke, ada kata pengantar, ada lampiran segala macam. Yang nggak perlu selengkap itulah. Yang penting dari daftar isi udah ketahuan bahwa apa yang kita akan cari dari proposal yang kita bikin itu. Ya, ingat ya, ini bagian preliminary. Nah, kemudian setelah preliminary ada bagian yang berikutnya, pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya adalah bab 1 pada proposal kita. Apa isinya? Bab 1 itu isinya adalah pertama latar belakang. Berikutnya apa lagi? Adalah rumusan masalah. Kemudian ada lagi pembatasan masalah. Lalu ada lagi tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, hanya 4 bagian saja yang terdapat pada bagian ini. Ini dia pakai ABC biasanya ya. A, terbelakang, B, rumusan masalah, C, pembatasan masalah, D, tujuan dan guna penelitian.
Nah, rumusan masalah ini ada dua persepsi yang muncul ya. Pertama adalah dalam bentuk narasi, uraian-uraian yang mengantarkan kepada munculnya pertanyaan penelitian atau dikenal dengan grand question. Nah, kemudian sebenarnya rumusan masalah itu adalah grand question, pertanyaan-pertanyaan yang kita bangun dalam penelitian. Itu yang dikenal dengan grand question itu. Nah, question. Pada rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan ya. Ada lagi narasi sebelumnya, itu namanya grand theory dan grand tour. Nah, apa yang masuk grand theory adalah teori utama yang kita gunakan menjadi sandaran penelitian kita, yang sudah kita bingkai menjadi judul penelitian dalam bentuk dua tema itu. Itulah yang kita tampilkan menjadi grand theory di narasi, ingat, narasi rumusan masalah. Kalau yang tadi ini grand question itu pertanyaan penelitian. Itu dikenal juga dengan rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah itu ada narasi yang isinya adalah grand theory dan grand tour. Terbalik. Itulah yang narasi rumusan masalah. Sedangkan rumusan masalah yang tahap keduanya adalah namanya grand question. Grand question itu kita kenal dengan pertanyaan penelitian. Nah, dalam pertanyaan penelitian ini umum biasanya digunakan 4 pertanyaan. Kalau dalam kualitatif 4 pertanyaan riset. Nah, jadi itu ya, pada rumusan masalah ini isinya adalah grand theory dan grand tour dan grand question. Sebelum itu ada latar belakang yang melatari sebuah penelitian yang kita lakukan. Artinya yang melatari itu hal-hal yang ada dalam pikiran kita, di belakang otak kita, intinya begitu. Mengapa itu kita teliti? Layakkah itu kita teliti? Pantaskah itu kita teliti? Nah, tentu di situ ada mengandung berbagai keunikan-keunikan. Kemudian juga boleh jadi keunikan itu berisi keunggulan atau kelemahan, itu keunikan. Itu yang kita isi dalam latar belakang itu sebagai pengantar. Nah, kemudian kita konkretkan dalam bentuk teori yang menjadi sandaran dukungan teori model dari pakar atau teori yang kita kembangkan dari teori ahli sebelumnya yang kita kenal teori model. Dan kemudian grand tour, hal-hal yang berbeda dengan teori yang kita kemukakan. Nah, kemudian dari perbedaan itu muncullah pertanyaan penelitian. Jadi ada teori yang menunjukkan yang sebenarnya, grand tour data lapangan awal yang menunjukkan fakta empirik yang berbeda dengan teori. Kemudian dari perbedaan teori dan grand tour tadi, data awal itu, itulah memunculkan pertanyaan penelitian yang namanya grand question atau istilahnya pertanyaan riset. Nah, gitu. Ya, inilah isi pada bab 1 proposal Bapak Ibu sekalian. Demikian juga poin C-nya batasan masalah. Batasan masalah itu kita mendudukkan secara lokus kawasan dan mendudukkan secara fokus sudut pandang penelitian kita. Misal penelitiannya adalah tentang akuntabilitas kepala sekolah. Kemudian tema keduanya adalah profesionalitas guru misalnya, atau profesionalitas tenaga kependidikan. Nah, artinya fokus kita, titik sudut tema yang kita jadikan objek penelitian kita. Nah, kemudian kita juga membatasi dari sudut lokus kawasan penelitian kita. Penelitian kita adalah pada wilayah manajemen pendidikan, yaitu berkenaan dengan akuntabilitas tadi, yang bicara tentang pertanggungjawaban seorang kepala sekolah atau juga pimpinan perguruan tinggi, dan juga terkait dengan hal-hal berkenaan dengan profesionalitas tenaga kependidikan. Jadi lokus itu kawasan penelitian kita dalam manajemen pendidikan, itu ditegaskan fokusnya adalah sudut yang kita teliti berdasarkan tema yang kita bingkai dalam judul yang tadinya diturunkan dari teori, dan itulah yang menjadi fokus kita di dalam sudut penelitian yang kita lakukan. Nah, poin D adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan itu sifatnya adalah boleh jadi teoritik
yang sifatnya bisa memberikan kontribusi atau ending daripada perjalanan penelitian kita. Apa tujuan yang paling mendasar adalah kita menyelesaikan studi, kita menulis disertasi, kita mengungkap sebuah fenomena sosial di sebuah lembaga, sebuah institusi, atau di sebuah komunitas. Yang intinya tujuannya adalah untuk menyelesaikan studi kita dan juga atau untuk menambah kekayaan hazanah intelektual keilmuan di bidang manajemen pendidikan Islam, wabil khusus terkait dengan akuntabilitas dan profesionalitas. Nah itu. Sedangkan kegunaan penelitian adalah syarat-syarat yang kita penuhi untuk menyelesaikan studi kita. Misalnya secara administratif, secara akademis, atau juga secara menjadi tanggung jawab dan kewajiban individu yang menjadi syarat-syarat yang menentukan bagi penyelesaian studi seseorang calon doktor atau doktoral. Jadi intinya tujuan itu sifatnya adalah ending dari sebuah tulisan, sedangkan kegunaan itu lebih sifatnya jangka pendek yang sifatnya memenuhi syarat-syarat tertentu untuk keluar dari katakanlah dunia akademis yang sedang kita tekuni. Jadi bisa secara administratif, bisa secara akademis. Jadi gitu perbedaan yang lebih gampang untuk melihat. Tujuan endingnya, kegunaan adalah proses-proses administrasi dan akademis. Sekarang kita masuk pada bab 2. Bab 2 ini landasan teori. Kita dikenal dengan bab 2. Nah, apa saja yang menjadi isi, substansi dari bab 2 itu? Nah, kita lihat dari tema yang kita bangun. Katakan tadi misalnya tema yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas. Misalnya katakan kepala sekolah aja ya. Kepala sekolah negeri. Oke. Kemudian yang kedua, kepala sekolah aja, nggak usah negerinya. Nah, yang keduanya temanya tadi adalah profesionalitas tenaga kependidikan. Kita singkat aja SMA ya. Nah, profesional tenaga kependidikan SMA. Nah, ingat tenaga kependidikan itu artinya karyawan. Kalau tenaga pendidik adalah fungsional, apakah dia dosen atau guru, itu sama tenaga kependidikan. Nah, tapi kalau udah bicara tenaga kependidikan itu karyawan atau pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan administrasi. Itulah yang dikenal dengan tenaga kependidikan. Apa contoh kalau di sekolah itu? Misalnya kepala sekolah, kepala TU, ya, kepala laboran, kepala pustaka. Jadi kalau landasan teori pada bab 2 itu hanya ada 3 bagian saja. Bagian yang ketiganya adalah berkenaan dengan studi yang relevan. C. Studi yang relevan. Nah, studi ini boleh juga ada yang membuat penelitian ya. Kita bikin penelitian aja. Penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan ini, Bapak Ibu sekalian, ingat, itu adalah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, kita awali dulu dari yang pertama, akuntabilitas kepala SMA, kemudian profesionalitas tenaga kependidikan. Nah, akuntabilitas ini tema pertama. Ya. Sedangkan profesionalitas tenaga kependidikan adalah tema kedua. Kenapa kita gunakan tema? Ini menjadi khas ya dalam penelitian kualitatif. Jadi itu hanya penamaan yang kita bangun atau bingkai dalam judul. Jadi kumpulan-kumpulan tema menjadi sebuah narasi judul, itulah yang namanya tema-tema penelitian dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam kuanti nanti tidak dikenal istilah tema, dia mengenal istilah variabel.
Walaupun ada juga yang kadang-kadang menyebut di dalam kualitatif juga istilahnya variabel. Ya, nggak masalah. Tapi bagi kita untuk membedakan antara dua mazhab itu, supaya kita juga kelihatan, oh dia menggunakan tema, berarti itu kualitatif. Oh dia menggunakan variabel, berarti penelitiannya kuantitatif. Itu saja sebenarnya. Nah, pada teori-teori ini, yang akuntabilitas pada SMA ini, kita kembangkanlah teori utamanya adalah teori akuntabilitas. Teori akuntabilitas ini berarti memuat konsep-konsep, ya, pengertian-pengertian itu boleh digunakan untuk pengayaan komplement dari teori kita. Tapi ingat, kita wajib memasukkan ada teori yang memuat dua tema penelitian kita. Maksudnya apa itu? Supaya apa yang kita teliti itu ada sandaran-sandaran teoritis. Karena yang nama teori itu adalah sesuatu yang sudah diteliti, sudah terukur, sudah teruji akan kebenarannya secara empiris. Maka itu kalau seperti misalnya akuntabilitas adalah bla 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 bla, itu belum menjadi teori. Itu masih konsep. Konsep yang sifatnya belum diteliti. Atau juga nanti itu dalam konteks lain ada namanya definisi. Pokoknya yang asal namanya di depan itu ada adalah, merupakan, terdiri atas, penjelasan itu ya, akuntabilitas terdiri atas beberapa aspek. Itu masih penjelasan. Masih sifatnya pemahaman, pengertian, atau namanya konsep. Belum menjadi teori. Tapi boleh digunakan untuk pengayaan dari teori yang kita bangun. Nah, teori itu adalah yang sudah diteliti oleh pakar. Cara mengambilnya bagaimana? Posisi tema sebelah kanan ini adalah untuk tema kedua. Posisi yang sebelah kiri boleh di ring 1 atau ring 2 atau ring 3 di belakang. Ini adalah untuk tema yang ini yang pertama ya. Yang di kanan ini tema kedua. Di sini ada customer loyalty, istilah dari peneliti ini. Customer loyalty ini artinya loyalitas pelanggan. Nah, di sebelah kirinya boleh diambil. Apakah mau diambil di sini customer satisfaction? Jadi ketika kita angkat misalnya kepuasan pelanggan, ini akan berkontribusi kepada loyalitas pelanggan. Jadi kalau orang belum puas, pasti dia nggak loyal. Loyal itu kan setia, konsisten, komit, bertanggung jawab, cinta setengah mati, itu loyal. Tapi kuncinya apa? Dia puas dulu gitu. Nah, maka itu kalau ada di antara saudara ditinggalkan orang-orang terkasih misalnya, berarti dia ada yang tidak puas itu dengan Bapak Ibu. Sehingga dia tidak jadi orang yang loyal. Nah, itu secara teori begini. Ya, logika teorinya seperti itu. Jadi loyalitas itu, kesetiaan itu akan muncul ketika dia puas. Begitu logika dalam menarik teori itu. Atau juga menggunakan yang lain. Di sini ada juga service quality. Jadi kualitas dalam service. Kualitas service itu berarti sesuatu yang melebihi harapan. Itulah kualitas. Mintanya 5 dikasih 7. Minta 7 dikasih 9. Itu kualitas. Tapi kalau diminta 5 dikasih 3, itu tidak berkualitas. Ya, diminta 7 dikasih 5. Itu tidak memenuhi harapan. Jadi standar kualitas itu adalah satu grade dari standar harapan yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang, itulah kualitas. Orang kan sering dengan mudah, oh kualitas ini mana? Kok tidak berkualitas? Hanya bisa ngomong gitu. Jadi kualitas itu sesuatu yang diberikan adalah melebihi dari standar harapan. Nah, jadi itu yang menjadi pilihan. Nah, atau juga di sini ada product quality, kualitas produknya gitu. Seperti apa itu? Hasil dari sebuah pekerjaan. Jadi misalnya anak-anak dalam sebuah sekolah, hasilnya seperti apa? Katakan kelulusan 100%. Plus dengan produk anak-anak itu nilainya juga di atas 90 rata-rata. Itulah produk. Jadi bukan hanya lulus, tapi produk kelulusannya itu berkualitas. Di atas 95 misalnya rata-rata, itu menunjukkan kualitas produk. Jadi bukan hanya sekedar berproduk,
tapi ada standar produk yang melebihi dari harapan. Jadi kalau sudah bicara kualitas, sesuatu yang kita berikan melebihi dari standar harapan. Satu grade saja itu sudah kualitas. Kalau pas-pasan, itu baru efektif. Nah, itu beda kualitas dengan efektif. Jadi kalau standar layanan kita berikan itu baru pas-pasan, sesuai tagihan, dari aturannya, ya, dari norma yang kita jadikan sandaran, dari teori, itu baru efektif. Tapi kalau sudah mau bicara kualitas, harus satu grade atau dua grade di atas standar. Barulah itu menjadi pernyataan atau produk yang berkualitas. Nah, begitu. Jadi inilah cara-cara Bapak Ibu mengambil atau menurunkan teori itu menjadi judul kita. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal pilih mau yang mana dari sekian banyak model penelitian. Tapi pastikan kalau yang seperti ini Bapak Ibu itu pasti dia sudah menjadi teori dan sudah diteliti. Maka dia muncul gambar. Nah, nanti Bapak Ibu, kenapa gambar yang kita ambil? Ini juga nanti yang jadi sandaran yang bakal Bapak Ibu bikin di Novelty bab 5. Pada implikasi itu ada namanya Novelty. Jadi inilah sandaran kita. Lalu kita memunculkan gambar baru dari misalnya budaya organisasi, apa yang baru dari sana. Kemudian ada juga tadi yang kita ambil misalnya di hal-hal yang terkait dengan reward system misalnya gitu ya. Sini ada di antaranya apa yang kita bisa ambil. Di sebelah kiri ada nih reward system, ada career management, banyak ini. Ada role model example. Nah, role model itu adalah contoh-contoh yang bisa dijadikan sandaran bagi karyawan, apakah pada kepemimpinan, apakah pada manajemen, apakah pada penertiban disiplin. Jadi ada role model. Jadi yang role model itu yang menjadi sandaran bagi bawahan untuk mencontoh sebagai uswah dari model yang ada di lingkungan lembaga itu. Nah, ini banyak sekali. Kita tinggal ngambil satu, nggak perlu banyak-banyak. Akan Bapak Ibu kesulitan ya mencari 2 tema saja untuk sebuah judul, pusingnya 7 keliling gitu. Setelah proposal kemarin masih banyak yang belum mencantumkan teori-teori itu. Padahal tinggal ngambil 2 aja, 2 tema dari sekian banyak ini gitu. Nah, cuma pentingnya kita bersandar pada buku yang bagus, itu buku bahasa Inggris. Kenapa? Karena buku bahasa Inggris itu kan dia punya subject index. Nah, itu saya bilang kemarin. Buku yang tidak punya subject index itu bukunya tidak terstandar. Banyak buku bahasa Inggris yang terbit, nggak semuanya terstandar. Untuk membuktikan buku itu terstandar atau tidak, pastikan di belakang ada subject index yang menuntun kita bisa menelusuri teori yang Bapak Ibu butuhkan. Cari di halaman berapa. Biasanya dia udah rujuk itu. Halaman sekian, sekian, sekian di subject index. Subject index itu adalah keywords, kata kunci yang termuat di dalam sebuah buku. Ada juga nanti namanya subject name. Itu nama-nama yang termuat di dalam buku. Oleh karena itu, membaca buku bahasa Inggris itu sebenarnya nggak perlu berlama-lama. Ada sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun baru tamat. Ngapain namatin buku itu? Yang ditamat itu Quran. Ya. Kalau Quran bisa tamat, sebulan tamat. Kan? Karena 1 juz 1 hari. Tapi kalau buku ngapain? Kita buka dari subject index, cari kata kunci sesuai dengan tema kita atau parabel kita, telusuri halaman yang ditunjuk. Ada, pakai, gunakan. Kalau nggak ada, kita tinggalkan, cari lagi buku berikut. Begitulah caranya. Jadi buku yang kita beli, belum tentu itu ada yang kita butuhkan, kita cari. Belum tentu. Maka itu perlu referensi berpuluh-puluh, beratus buku barangkali untuk mendukung, untuk menemukan teori-teori yang mendasari penelitian kita. Maka itu saya kalau cenderung beli buku itu kita keroyokan. Misalnya Bu Nur kontribusi bukunya 3, Bu Sulis 3, kemudian lagi Pak Yogi 3. Nah, kalau kita ada, kalau 25 kali 3 buku saja setiap orang, berarti kan sudah punya 75 buku. Saling sharing aja. Ya, si A kok sharing ke B, si B sharing si C. Sehingga dengan modal katakan 500.000 dapat 3 buku bahasa Inggris misalnya, atau 1 juta dapat 3 buku bahasa Inggris. Tapi ketika di-share dengan sejumlah 25 orang, kita punya 75 buku. Jadi pastikan teman yang sudah punya buku ini share ke kawan judulnya, supaya judulnya nanti nggak berlapis.
Nah, jadi di-share semua, misalnya Bu Nur judulnya 1 2 3, Bu Sulis 1 2 3. Kemudian Pak Yogi, Pak Slamet. Nah, sampai 25 orang kali 3 75 judul. Itu udah kaya sekali. Nah, saya lihat Bapak Ibu masih kerjanya parsial. Ya, inden buku sendirian, cari buku sendirian, ya susah. Di S3 itu nggak bisa lagi kerja mandiri sendiri. Tapi kerja mandiri secara kolaborasi dan secara elaborasi. Jadi elaborasi dan kolaborasi. Nah, itu namanya kerja cerdas secara akademis atau cerdas akademis. Jadi jangan pernah memaksakan diri mencari sendirian. Coba kalau cari sendirian 75 buku kali katakan 200.000 aja. Lumayan kan? Tapi Bapak Ibu dengan modal 3 buku saling sharing dengan kawan-kawan yang lain. Nah, bisa dapat 75 judul buku. Nah, itulah kerja ilmiah yang cerdas dan indah. Saling membahu, membantu, dan hasilnya maksimal. Jadi hindari kerja sendiri, kerja mandiri sendirian. Ya, itu jarang sekali sukses orang yang bekerja sendirian seperti itu. Bahkan riset-riset aja sekarang di jurnal, itu yang dihargai itu paling banyak penulisnya gitu. Ada 5 orang, 7 orang, itu yang dihargai. Kalau penelitinya sendirian ngirim ke jurnal, malah disangsikan. Apa iya gitu ya? Disangsikan itu. Diragukan. Masa sendirian meneliti sebesar itu? Nah, itu disangsikan itu. Maka itu ada nama-nama yang istilahnya itu kan ada penulis utama, ada yang penunjang, pendukung, dan itu bagiannya pun bermacam-macam. Penulis utama biasanya 40%, yang 60 sisanya dibagi beberapa orang yang di belakang. Nah, gitu. Inilah Bapak Ibu cara-cara kita mengungkap kembali bagaimana membingkai menemukan teori itu dari sebuah buku. Ini sebenarnya sudah kita kuliahkan yang lalu dan mudah-mudahan bisa membantu ya cara-cara seperti ini. Ini di antara contoh aja. Bapak Ibu bisa cari lagi di buku-buku lain yang tentu ada kaitan dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi akuntabilitas kepala sekolah, kepala SMA maksudnya, kita membangun teori itu dari 2 tema. Itu teori utamanya ya. Jadi akuntabilitas tema pertama, kemudian profesionalitas tema kedua. Itu yang tadi diambil dari gambar. Karena gambar itu nanti sangat-sangat membantu ketika Bapak Ibu merangkai, membingkai novelty pada bab 5. Ada juga sih yang tidak mengambil dari gambar, tapi dari narasi uraian. Nah, kesulitan nanti dia membangun novelty, temuan penelitian pada bab 5, itu nggak ada sandaran gitu. Tidak ada rujukan model. Kita ini kan lebih gampang bekerja itu berdasarkan dari model yang sudah ada. Maka itu saya selalu sarankan, utamakan teori itu yang ada gambarnya. Jadi selain narasi yang dibangun oleh peneliti, tapi ada gambar yang dia bingkai, dia bangun dari hasil penelitiannya itu. Sehingga itu menjadi teori model kita. Dari teori model itu melahirkan model teori. Nah gitu. Model teori punya Bapak Ibu. Teori model punya pakar. Itulah nanti kita lihat dari 2 tema itu mana saja yang baru, kebaruannya, novelty-nya dari hasil temuan penelitian kita. Jadi dari tema pertama, yang muncul yang barunya ini. Jadi misalnya seperti akuntabilitas. Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan akuntabilitas itu, di luar dari temuan penelitian, ada hal-hal lain yang kita temukan, yang sangat penting, prinsip dan strategis. Itu yang kita berikan tambahan kotak baru dari akuntabilitas. Pun begitu juga profesionalitas. Profesionalitas selain dia diberikan kontribusi oleh akuntabilitas, ada hal-hal lain yang bisa meningkatkan profesionalitas itu. Yang kita temukan justru tidak berkaitan dengan akuntabilitas, tapi ada hal-hal lain yang penting, prinsip dan strategis bisa meningkatkan profesionalitas. Nah, gitu. Maka itu beda itu nanti muncul di sintesis. Sintesis itu adalah simpul teori yang kita bangun pada setiap tema. Misalnya akuntabilitas pada SMA sudah kita bangun teorinya berhalaman-halaman. Kemudian di alinea terakhir kita kunci. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan akuntabilitas kepala SMA dalam penelitian ini adalah bla 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 bla.
Mengapa itu harus ada? Kunci daripada semua teori itu namanya sintesis, supaya kita punya beda antara penelitian kita dengan teori yang kita gunakan dengan penelitian orang lain. Nah, jadi kesamaannya ada, tapi ada perbedaan berdasarkan teori kita. Karena sebuah penelitian itu dengan tema yang sama, kalau satu atau dua teori saja berbeda, akan beda keluar dalam bentuk sintesisnya, simpul kuncinya itu. Nah, setelah tahu sintesis, maka diakhiri dengan adanya indikator. Indikator setelah adanya sintesis itu. Jadi bunyi bahasa indikatornya seperti apa? Adapun indikatornya adalah bla 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 bla. Sebagai lanjutan dari sintesis tadi gitu. Nah, sama juga dengan tema yang kedua. Jadi kita bangun sintesis dan kita bangun indikator. Indikator itu untuk mengukur nanti apakah dia akuntabel atau tidak. Itu dari indikator itulah yang kita jadikan ukuran. Apakah dia profesional atau tidak, dari indikator itu yang kita menjadikan ukuran. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya indikator, otomatis nggak tahu ngukur akuntabilitasnya seperti apa, ngukur profesionalitas seseorang seperti apa gitu. Dengan apa mau diukur? Itulah pentingnya kenapa kita bangun di akhir dari teori itu ada sintesis dan ada indikator. Jadi ini alasannya ya, yang sangat logis dan rasional. Kemudian penelitian relevan, artinya penelitian yang pernah dilakukan oleh pakar. Apa yang kita jadikan penelitian relevan itu adalah disertasi dan jurnal. Yang tetap kita gunakan adalah 10 tahun terakhir. Selain teori-teori yang kita ambil dari buku tadi juga 10 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu mau selesai nanti katakan 2025, misalnya gitu ya, ambil bukunya tahun 2015, tarik ke belakang. Kalau ada yang mau selesai nanti 2007 misalnya, ambil bukunya tarik dari 2017. Tapi kalau ada yang mau selesai 2023, cukup ambil bukunya rujukan dari 2013. Jadi penelitian relevan itu, kalau penelitian kualitatif, cukup 4 disertasi dan 4 jurnal. Maksudnya 4 disertasi itu 2 disertasi milik tema pertama, akuntabilitas, dan 2 disertasi milik tema kedua, profesionalitas. Maka jumlahnya 4. Nah, kemudian jurnal juga begitu. Karena kita punya 2 tema, maka 2 jurnal milik akuntabilitas, 2 jurnal milik profesionalitas. Itulah isi daripada penelitian relevan. Kemudian kita bukan hanya mengonggok judul disertasi dan jurnal. Kita menguraikan apa kesamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti sebelum kita ya, dengan peneliti yang akan kita lakukan. Apa yang menjadi kesamaan? Kemudian apa yang beda antara punya mereka dengan punya kita? Nah, mereka mungkin menekankan pada lokusnya, pada fokus, pada aspek tertentu. Misal akuntabilitas, dia melihat pada sisi disiplin misalnya. Atau akuntabilitas dia melihat pada sisi laporan bulanan secara administratif, kan akuntabilitas juga. Nah, tapi kita melihat sisi lain yang berbeda dari mereka tentang akuntabilitas. Karena akuntabilitas itu tanggung jawab itu banyak sekali. Ada secara administratif, ada secara manajerial, ada secara kepemimpinan, ada secara keorganisasian, banyak sekali. Nah, kita batasi pada sudut tertentu tentang akuntabilitas itu. Kemudian bab berikutnya berkenaan dengan bab 3. Bab 3 itu adalah memuat metodologi penelitian. Mengapa kita menggunakan metodologi penelitian? Ini pun ada rasionalitasnya. Nanti ada yang tanya tuh, kenapa pakai metodologi penelitian? Kenapa tidak pakai metode? Gitu kan? Ada kata di belakang ini yang logi. Logi itu kan logos, ilmu ya. Jadi metode tentang ilmu penelitian. Jadi kita memuat pada proposal dan termasuk nanti dalam disertasi, kita masih mengutip pendapat orang. Baik itu di poin A, poin B, sampai berikutnya. Jadi pendapat orang ini yang disandarkan pada buku-buku teori, buku-buku akademis, maka sandaran itu dinamakan logis, logos, ilmu. Karena kita mengutip pendapat orang. Tentu saja, karena ini masih sifat teoritis, kita tidak boleh mengutip pendapat orang tanpa menyebutkan sumber. Nanti kita dianggap plagiat. Nah, maka itu kenapa di sini digunakan metodologi, bukan metode.
Metode dia sudah lebih teknis. Nanti bagian-bagian dari metodologi lahirlah metode. Ya. Maka itu apa saja isi pada bab 3 ini adalah A. Pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini maksudnya adalah penelitian apa yang kita pilih mazhabnya. Nah, itu maksudnya. Misalnya apakah sekarang ini kan kualitatif. Kualitatif juga masih punya sub aliran lagi. Apakah dengan deskriptif? Nanti cari pengertian deskriptif. Apakah dengan naturalistik? Ya, apalagi dengan fenomenologik, atau ada lagi yang istilahnya case, kasus. Ada juga yang sifatnya itu grounded. Nah, grounded itu penelitian yang kita masuk tanpa membawa apapun. Kemudian di sanalah nanti kita bingkai, kita bangun teori. Nah, gitu. Jadi ada ini aja udah berapa macam ya. Ada deskriptif, ada naturalistik, fenomenologik, case, grounded, dan lain-lain. Masih ada yang lain-lain ya. Jadi misalnya kita meneliti katakan di perpustakaan, itu kan juga banyak kualitatif yang mengarah pada hermeneutik gitu. Yang itu penelitian filsafat atau filosofis, penelitian pemikiran-pemikiran. Nah, kebanyakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa itu ngambil yang pertama ini deskriptif kualitatif. Artinya deskriptif kualitatif itu penelitian-penelitian yang tidak terlalu dalam sebenarnya. Dia lebih mengungkap pada deskripsi-deskripsi, kemudian memberikan makna. Tapi tidak terlalu dalam, sedalam seperti naturalistik, fenomenologi. Mengapa tidak terlalu dalam? Karena penelitian ini akademik. Waktunya sedikit, hanya 6 bulan. Itu sudah harus clear semuanya. Kemudian lagi, ya objek yang kita teliti pun fokusnya kecil gitu. Tidak banyak. Maka itu ada yang mengajukan judul kadang sampai anaknya itu ada 3, 4, 5 gitu kan. Ngapain? Kalau yang mudah ngapain sulit-sulit? Ya kan? Kalau bisa ada yang pendek ngapain panjang-panjang? Kalau ada yang kecil ngapain besar-besar gitu ya. Nantilah ketika Bapak Ibu udah selesai jadi dokter, mau dilanjutkan temanya mau 3, mau 5, mau 7, masa bodoh terserah. Tapi sekarang tunaikan kewajiban dulu. Yang jadi target kita adalah cepat selesai dokter. Gitu ya. Nah, ini pilihan pendekatan. Yang B, setelah pendekatan biasanya ada lagi di sana setting sosial. Setting sosial ini bahasa kitanya itu adalah sama dengan populasi atau lokasi penelitian. Nah, kadang ada yang bingung juga ini, apa itu setting sosial? Itu emang bahasa penelitian kualitatif. Bahasa kitanya adalah lokasi penelitian. Yang C-nya apa? Setting sosial ini biasa digabung ya, setting sosial dan subjek penelitian. Ya, subjek penelitian. Nah, jadi setting sosial itu lokasi penelitian, sedangkan subjek penelitian sampel. Atau dengan kata lain, orang yang kita teliti. Diteliti. Nah, gitu ya. Atau dengan kata lain, ini adalah sampel. Lokasi penelitian itu adalah populasi secara keseluruhan. Sampel juga sebenarnya, secara keseluruhan. Sedangkan yang subjek adalah orang yang kita teliti. Mengapa istilah di sini subjek? Karena dalam penelitian kualitatif itu dikenal dengan sudutnya emik. Emik itu adalah kita meneliti sudut orang yang kita teliti. Itu namanya emik. Jadi meneliti dengan mengungkap fakta empirik dari sudut orang yang kita teliti. Nah, itu. Jadi emik itu meneliti dengan mengungkap fakta empirik
empiris ya, empirik atau empiris sama dari sudut orang yang kita teliti. Itu namanya emik. Nah, nanti dalam kuantitatif kita kenal lagi namanya etik. Etik itu dari sudut kita peneliti. Jadi kita meneliti populasi sampel itu dari sudut kita. Karena kita sudah siapkan angketnya atau tesnya, mereka mengikuti maunya kita dari apa yang sudah kita siapkan. Kalau di kualitatif enggak, kita mengikuti mereka. Apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan di dalam perilaku sosial di lingkup mereka, di sekolah, di kampus, di organisasi. Kita mengikuti apa yang terjadi secara alamiah itu. Nah, ini bedanya dengan tadi sudut etik. Etik itu dari sudut kita. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu sudah disetting di dalam angket atau tes yang kita buat. Nah, itulah yang kita jajal ke mereka, dipaksakan menjawab pertanyaan kita atau pernyataan kita. Kalau dia tes, pertanyaan. Kalau dia angket, pernyataan atau statement istilahnya. Kalau dia tes, dia menjadi questionnaire. Kalau dia minta data-data informasi, itu namanya dengan angket. Nah, dalam kualitatif nggak dikenal tes maupun angket itu. Dia menggunakan panduan observasi, panduan wawancara, panduan dokumentasi. Lalu nanti terakhir adalah triangulasi dengan teori. Nah, gitu. Yang bagian ketiga adalah jenis dan sumber data. Sumber itu dari siapa? Itu yang kita akan bingkai. Yang D, teknik pengumpulan data. Nah, ini biasanya dikenal dengan instrumen penelitian. Kemudian teknik analisis data. Lalu rencana penelitian. Nah, ini biasanya disesuaikan. Kalau teknik analisis data ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, berkenaan dengan jenis penelitian, jenis aliran tadi yang kita gunakan. Biasanya populer kan ada dengan Mel-Huberman misalnya, flowchart analisis atau analisis data mengalir, atau modelnya Spreadley. Spreadley itu analisis tema-tema ditemukan di lapangan, itu yang menjadi teknik analisis data mereka. Atau juga model-model yang naturalistik misalnya, yang menggunakan beberapa domain dalam penelitian. Nah, itu dalam buku metodologi penelitian akan terungkap banyak teknik analisis data yang kita lakukan, tergantung jenis penelitian yang kita lakukan. Nah, inilah yang ada pada bab 3, Bapak Ibu sekalian, di proposal kita. Nah, ini sudah baku lah ya, artinya ini sudah permanen kalau kita membuat sebuah proposal. Kemudian metodologi penelitian pada bab 3 ada 6 ya, 6 poin ya, sub-sub pembahasan: pendekatan, setting sosial dan subjek, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana penelitian. Kita teruskan dulu, nanti baru kita dialog ya. Apalagi yang perlu kita siapkan di sini? Ada namanya daftar pustaka. Pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini memuat buku-buku rujukan kita 10 tahun terakhir. Ini juga jurnal penelitian 10 tahun terakhir. Apalagi di sini juga memuat, biasanya ada, misal kalau ada sumber-sumber tertentu, apakah koran, majalah, boleh dimasukkan. Pada kalau koran majalah ini pada latar belakang bolehnya. Di bab 2 landasan teori nggak boleh. Ada lagi misalnya terbitan berkala dan lain-lain. Inilah yang menjadi bagian daftar pustaka yang perlu kita lengkapi dalam proposal. Nah, kemudian apalagi yang menjadi kelengkapan yang perlu diperhatikan?
Kelengkapan itu untuk kesempurnaan proposal, ya. Halaman. Ada berapa halaman itu? Proposal disertasi itu 40 halaman. Kemarin tugas Bapak Ibu itu ada yang di bawah 25 halaman. Ya. Dicek oleh Pak Kaspul, 25 halaman, 26 halaman, ada yang nggak sampai 30. Nah, bagi kemarin yang belum lengkap 40, lengkapi 40 halaman. Dengan rincian, itu ada bagiannya ya, prosentasenya. Jadi bab 1, itu biasanya, jadi bab 1 sekian, 12,5, bab 2 59%, bab 3 33,5. Karena sisa dari itu tadi gitu. Tapi coba cek lagi nanti. Karena angka ini relatif lah ya, jarang dibahas ya. Nah, kemudian apa lagi? Landasan Islamnya. Keislaman. Nah, landasan keislaman itu ada 3 aspek. Ya, apa saja itu? Pemikiran keislaman dari para pakar. Kemudian ayat, kemudian hadis. Nah, boleh ya, satu-satu nggak apa-apa. Dari pakar siapa terkait dengan tema kita itu yang menjadi tagihan ya. Kemudian nanti ada lagi catatan-catatan kaki itu yang di bawah kita mulai footnote ya. Nah, footnote itu bervariasi. Kalau model yang lama itu lurus ya, ngikuti sunnah komputer. Kalau bahasa saya begitu. Sebenarnya ketuk ke dalam, masuk berapa ketukan itu sebenarnya merubah sunnah komputer. Nah, kita kalau awalnya enggak, dari awal dia sudah otomatis itu. Tekan 1, tinggal ketik. Tekan 2, tinggal ketik. Jadi dia lurus saja, model block style. Nah, itu kita tiru sebenarnya model di Harvard University itu. Yang menggunakan model yang lama itu. Nah, sekarang dia rubah baru. Yang digunakan dengan mengetuk ke dalam. Tapi nggak apa-apa. Intinya itu adalah untuk pertanggungjawaban ilmiah akademis daripada karya ilmiah kita gitu. Jadi itu penting juga, nggak masalah. Nah, kemudian apa kelengkapan lain adalah instrumen. Biasanya begitu. Instrumen penelitian. Jadi dalam kualitatif ada panduan, observasi, ada panduan wawancara, dan ada panduan dokumentasi. Nah, hanya 3 itu yang menjadi kelengkapan. Yang lain apa? Misalnya kalau ada data-data awal tadi, misalnya apakah dokumen, lengkapi. Ya, kalau ada gambar-gambar, lengkapi. Atau foto-foto yang menjadi data awal penelitian kita, gitu. Nah, itulah beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi dalam sebuah proposal penelitian kita. Ini diantaranya ya harus kita siapkan supaya betul-betul proposal itu sempurna sesuai dengan tagihan secara akademis. Nah, kemudian kita masuk ke kuantitatif. Prinsipnya pada bagian awal, cover ya. Cover itu sama lah. Cover atau judul sama ya. Kemudian daftar isi. Nah, ini nggak ada beda ini. Bagian preliminary sila tadi yang sudah kita sampaikan dari awal. Berikutnya kita masuk bab 1, pendahuluan. Bab 1 ini apa saja isinya? Antara lain yang beda dengan kualitatif tadi. Pada bagian awal sama, A adalah latar belakang. Nah, kemudian setelah latar belakang ada namanya di situ identifikasi masalah. Nah, di kualitatif nggak ada ini. Kemudian ada lagi nanti rumusan masalah. Ada lagi nanti pembatasan penelitian. Penelitian tadi ingat ada lokus dan fokus ya.
Ada lagi yang namanya tujuan dan kegunaan penelitian. Sama tadi ya. Kita bikin dulu. B, C, D, E. Nah, apa yang beda dengan kualitatif tadi? Yaitu pada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah hal-hal yang kita ungkap yang mungkin memberikan kontribusi dari variabel-variabel bebas kepada variabel terikat. Nah, ingat variabel di kuantitatif kan ada 4. Baik penelitian korelasi atau penelitian yang namanya path analysis atau analisis jalur. Jadi di identifikasi masalah itu menyangkut tentang hal-hal yang berkenaan dengan kemungkinan variabel yang dapat berkontribusi kepada variabel terikat, tapi di luar variabel yang kita teliti. Nah, itulah yang namanya nanti kita munculkan dalam konstelasi masalah, gambar masalah itu dengan epsilon. Epsilon itu adanya variabel lain yang mungkin berkontribusi pada variabel X4, tapi tidak kita teliti. Tapi kita ungkapkan di dalam identifikasi masalah. Artinya kita mengidentifikasi kemungkinan variabel yang akan berkontribusi kepada variabel terikat. Itu istilahnya itu, ya. Nah, ingat tadi penelitian kita dalam kualitatif itu terdiri dari 4 variabel. Dengan keterangannya, 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Nah, kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori, sama juga namanya, atau bab 2. Apa isinya? Sama, tapi kita awali dari variabel terikat. Dia pada posisi terikat itu kan sebenarnya di 4, tapi kita putar dia menjadi 1. Misalnya variabel terikatnya apa tadi? Yaitu profesionalitas, tenaga kependidikan. Nah, ini kita jadikan poin A. Padahal ini variabel keempat ini, atau dikenal dengan X4. X4. Ini artinya variabel terikat. Nah, kalau di sini di kuantitatif ini memang dianjurkan kita awali berangkat dari variabel X4 atau variabel terikat. Nah, kemudian yang B barulah variabel bebasnya. Misal kita ambil tadi juga, misalnya salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas. Kepala SMA. Lalu yang C-nya kita ambil misalnya budaya akademis, karena sekolah, budaya sekolah ya. Yang D-nya kita ambil misalnya apa di sini? Kecerdasan emosional. Yang gampang aja ya. Nah, ini menjadi X1. Di sini menjadi X2. Di sini menjadi X3. Nah, di sini X4. X4 ini kalau penelitiannya adalah model path analysis. Model path analysis, ya. Kalau dia digunakan korelasi, maka digunakan adalah Y. Ini hanya untuk membedakan saja. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan di sana X4-nya itu adalah Y, itu berarti korelasi. Kalau Bapak Ibu menggunakan X4 itu berarti path analysis, analisis jalur. Itu maksudnya. Hanya itu saja gunakan. Jadi X1, X2, X3, X4. Nah, itu kelihatan. Berarti kata awalnya apa? Pengaruh. Gitu kan? Kalau kita menggunakan korelasi, berarti Y. Nah, itu aja bedanya ya. Kemarin udah berulang-ulang ya kita lakukan. Sama juga
ketika habis pembahasan teori, kita kunci dengan yang namanya, ada istilahnya, kalau tadi sintesis, kalau di sini kita kenal dengan konstruk. Ya, jadi di sini kita harus ingat ada konstruk dan sintesis, dan indikator. Konstruk itu sama dengan sintesis sebenarnya. Hanya untuk membedakan saja, konstruk itu bangunan teori yang kita kunci di akhir itu namanya konstruk. Sedangkan indikatornya sama. Ya, intinya sama tadi. Jadi kunci dari semua teori, penutup dari teori itu kita simpulkan. Simpulan itu kalau dalam kuantitatif dikenal dengan konstruk. Kemudian ada indikator. Indikator alat untuk mengukur tadi. Misalnya apa yang menjadi ukuran untuk melihat seseorang itu profesional. Nah, itulah indikator. Apa yang kita jadikan ukuran untuk melihat sekolah itu punya budaya. Apa yang kita lihat sekolah itu kepala sekolahnya cerdas. Nah, ini ukurannya gitu. Itulah indikator istilahnya. Ya. Nah, kemudian setelah habis teori, ada lagi poin E-nya yang di dalam kuantitatif itu dikenal dengan istilahnya kerangka berpikir. Setelah kerangka berpikir ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis ini namanya hipotesis deskriptif atau hipotesis teori ya. Deskriptif ya, atau hipotesis deskriptif atau teori. Ada lagi nanti pada bab 3 hipotesis juga. Itu hipotesis kerja namanya. Hipotesis statistik. Yang kita uji nanti kita berpihak pada H1. Sedangkan teori itu berpihak pada H0. H0 itu teori sebenarnya. Yang sekarang ini. Tapi sekarang ini kita bangun dalam bentuk deskriptif. Nanti dalam ketika dia dikerjakan atau bekerja atau istilah hipotesis kerja, dua-duanya muncul. Yang 0 itu hipotesis deskriptif teori, yang H1 hipotesis kerja kita yang kita uji di dalam penelitian kita. Itu makanya istilah hipotesis kerja, hipotesis statistik. Nah, setelah kerangka berpikir ada hipotesis, terakhir ada namanya penelitian yang relevan, sama dengan penelitian kualitatif tadi. Nah, apa bedanya penelitian relevan di sini dengan kualitatif? Kalau kualitatif tadi hanya 8. Karena temanya cuma 2. Kalau sekarang 16, kelipatan 2. Mengapa 16? Karena parabelnya 4. Nah, gitu maksudnya. Jadi 4 parabel itu didukung oleh 8 disertasi. 8 disertasi itu 2 milik X1, 2 milik S2, 2 milik S3, 2 milik X4. Gitu maksudnya. Nah, demikian juga jurnal. 8 jurnal. Nah, jadi sama juga fungsinya, 2 milik parabel pertama, 2 milik parabel kedua, 2 milik parabel ketiga, 2 milik parabel keempat. Kemudian isinya sama juga, dibikin adanya narasi, yaitu sintesis. Apa kesamaan penelitian kita dengan mereka? Lalu apa yang beda? Yang menjadi daya dukung, daya dorong kita mau melakukan penelitian tersebut. Itu namanya sintesis penelitian yang relevan. Ya, sama ya, lebih kurang. Kemudian kita teruskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Apa isinya? Yang pertama tetap pendekatan penelitian. Sama juga. Yang keduanya populasi sampel. Nah, kalau dalam kualitatif tadi setting sosial dan subjek penelitian. Sebenarnya itu juga lah ya. Cuma dalam penelitian itu macam-macam. Pakar kuali dan kuanti itu beda paham dan membuat gaya masing-masing. Padahalnya isi itu juga. Sama juga jenis dan data penelitian. Sama. Kemudian yang berikutnya teknik pengumpulan data ya. Data penelitian. Data
Ini instrumen maksudnya. Penelitian. Kemudian yang kelima, teknik analisis data. Lalu hipotesis penelitian. Nah, ini maksudnya hipotesis kerja ini. Statistik atau hipotesis kerja. Yang berikutnya, rencana penelitian. Rencana penelitian kan sama dengan kualitatif dalam bentuk metrik biasanya, tabel ya. Tabel langkah-langkah yang kita lakukan, langkah atau prosedur ya, prosedur riset selama 6 bulan. Rinci kegiatan kita mulai dari menyusun proposal, sampailah nanti penelitian yang kita lakukan sampai ujian terbuka. Itu selama 6 bulan cara penelitian dalam bentuk matriks. Jadi bulan pertama kegiatan kita ini, bulan kedua ini, ketiga ini, sampai bulan ke-6 itu sudah jadi sebuah disertasi. Jadi intinya saya mau kasih kata kuncinya bahwa penelitian kuanti dan kuali itu sebenarnya proposalnya nggak jauh beda. Cuma kenapa ada tambahan-tambahan itu di dalam kuantitatif? Karena dia punya hipotesis. Ingat dulu di awal saya katakan bahwa penelitian kualitatif itu kan hanya logiko dan verifikasi. Kalau dalam kuantitatif ada tambahan satu, logiko, hipotetiko, dan verifikasi. Nah, tambahan hipotetiko itu yang membuat penelitian kuantitatif itu lebih dalam, lebih luas gitu. Agak lebih panjang. Tapi sebenarnya kalau dilaksanakan, penelitian kuantitatif lebih cepat. Kenapa? Karena penelitian kuantitatif semuanya serba terukur. Mulai dari awal protapnya itu jelas prosedurnya gitu ya. Kalau kualitatif dia ada yang jadi problem kadang-kadang kalau penelitian tidak suka menulis atau bukan seorang penulis, dia agak kesusahan juga meneliti secara kualitatif. Karena kan kualitatif itu lebih banyak ditagih juga narasi, uraian, deskripsi. Di samping dia harus rajin turun berdalam-dalam. Maka itu sering saya tanya, Anda berapa kali ke lokasi penelitian ini? Melaksanakan penelitian? 3 kali. 3 kali datang pertama baru lihat gerbang sekolah. Yang kedua baru assalamualaikum. Yang ketiga baru duduk di kantin, KP. Jadi belum sampai pada pengumpulan data kalau 3 kali itu. Atau juga 5 kali, belum cukup. Nah, maka itu logikanya kalau selama 6 bulan, kalau kualitatif, minimal 1 bulan 2 kali. Jadi kalau 6 bulan, setidaknya 12 kali Bapak Ibu turun ke lokasi. Karena penelitian kualitatif itu sifatnya partisipan, terlibat secara elaboratif, berdalam-dalam, berluas-luas. Jadi kalau Bapak Ibu datang sekali, 2 atau 3 kali, ketahuan itu bohongnya penelitiannya itu. Jadi maka itu sebulan setidaknya 2 kali, logikanya begitu. Jadi kalau 6 bulan, berarti 12 kali. Itu masih masuk akal. Kalau yang idealnya seperti apa? Sebulan 4 kali. Sehingga satu proses periode penelitian kalilah 4 kali 6, 24 kali. Wah, itu ideal. Baru mantap. Ya, penelitiannya. Tapi kalau datang berapa kali? 3 kali, maksimal 5 kali. Itu ngotai itu. Ya, banyak ngecapnya itu. Jadi kita pembimbing, promotor ini sangat gampang membaca data itu. Karena datanya seperti berkomunikasi dengan kita. Mengatakan bahwa kami ini bias. Bias itu bohong. Ya, karena datangnya cuma sekian kali. Ya, itu pun datangnya abal-abal itu ya. Bukan mencari data, cuma datang say hello, assalamualaikum, langsung balik. Ya, datang dari depan, pulang dari belakang, selesai itu kan. Mana penelitiannya begitu? Oke. Sampai ketemu pada berikutnya.